Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Kita mengucap syukur kepada Allah. Hari ini kita kembali berjumpa di dalam program Sapaan Gembala GKI. Bersama saya, Pendeta Virgo Trisepto Anggoro dari GKI Madiun. Kita akan berdoa untuk mengawali perenungan kita di kesempatan hari ini. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Allah. Ketika pagi ini kami beroleh kekuatan untuk menjalani hidup kami. Ketika di siang hari kami beroleh kemampuan untuk melanjutkan setiap karya kami. Bahkan saat di malam hari ketika hendak membaringkan tubuh kami untuk beristirahat, Engkau memberikan kami waktu untuk merefleksikan firman-Mu. Oleh karena itu ya Allah, kiranya dalam setiap detik kehidupan yang kami peroleh, kami dapat kembali dan terus belajar tentang kebenaran firman-Mu. Dan kiranya firman itu yang akan selalu menuntun hati kami, untuk kami selalu siap sedia dibentuk oleh-Mu. Tolonglah kami dengan hikmat-Mu, agar kami sebagai umat-Mu yang membaca dan mendengarkan perenungan ini, maupun hamba-Mu yang akan membacakan sekaligus menguraikan sabda-Mu bagi setiap umat-Mu. Kiranya dalam hikmat-Mu, kami dapat melakukannya dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, teks Alkitab yang akan kita baca pada kesempatan hari ini diambil dari Injil Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-17. Injil Yohanes 15 ayat 9 sampai ayat 17. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang selalu setia mendengar dan merenungkan firman Tuhan ini, memelihara dengan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, tema renungan kita hari ini adalah arti sahabat. Izinkanlah saya dengan suara yang serak dan mungkin sedikit fals, saudara yang terkasih, tanpa iringan musik, untuk menyanyikan sebuah lagu yang juga berjudul Arti Sahabat.
Tak mudah untuk kita hadapi perbedaan yang berarti. Tak mudah untuk kita lewati rintangan silih berganti. Kau masih berdiri, kita masih di sini. Tunjukkan pada dunia arti sahabat. Kau teman sehati, kita teman sejati. Hadapilah dunia, genggam tanganku. Saudara-saudara, semoga saudara-saudara tidak terganggu dengan suara saya yang fals ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, lagu tadi, arti sahabat, bagi kita generasi yang hidup di sekitar tahun 2000-an, ya dimana ketika itu musik di Indonesia begitu banyak berkembang dengan baik, adalah sebuah lagu yang dipopulerkan oleh salah satu grup musik yang bernama Niji di tahun 2008. Saudara-saudara yang terkasih, lirik lagunya sederhana dan kita tahu apa yang menjadi pesan yang disampaikan oleh lagu itu. Persahabatan adalah sebuah proses relasi yang membutuhkan kesediaan untuk saling memahami antar individu yang terlibat di dalamnya. Bersahabat itu, saudara-saudara yang kasih, tidak semudah seperti kita membalikkan telapak tangan. Ada perbedaan-perbedaan yang harus dihadapi. Ada rintangan-rintangan, bahkan bisa jadi godaan untuk berkhianat terhadap relasi persahabatan kita. Kadang-kadang kita atau kerap kali kita bosan mendengar sahabat kita berkeluh kesah tentang kehidupannya. Dan kadang kita juga tidak mudah memahami apa yang menjadi pergumulan sahabat kita. Tetapi dalam semua dinamika persahabatan itulah proses kita untuk tetap memperjuangkan dan menjalin relasi persahabatan harus sedia kita lewati dan juga kita belajar untuk saling merawat persahabatan yang Tuhan anugerahkan. Apapun yang menjadi kesulitan harus kita hadapi. Dan bagi grup band ini, bagi grup band Niji, itulah arti sahabat. Karena di dalam lirik lagu tadi sangat jelas sekali dikatakan bahwa seorang sahabat itu adalah seseorang yang bersedia berdiri bersama-sama dengan kita, siap bergandengan tangan bersama, menghadapi berbagai macam kesulitan, siap hadir memberikan dirinya bagi kehidupan kita dalam pergumulan, bahkan juga siap untuk merasakan suka duka, merasakan pahit manisnya proses persahabatan bersama para sahabatnya. Karena saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, ketika kita berbicara tentang persahabatan, dasarnya itu adalah kasih. Dan jauh sebelum grup band Niji ini menuliskan arti sahabat dalam lagunya, Tuhan Yesus telah meneladankan arti persahabatan yang sesungguhnya. Saudara-saudara yang terkasih, teks Injil yang kita renungkan pada kesempatan hari ini, tentu kita selalu merenungkan teks ini hampir setiap saat dan kita sudah paham betul bagaimana alur nasihat yang diceritakan oleh Kristus kepada para murid di masa itu. Dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, perikop ini juga merupakan sebuah perikop di mana Kristus mengajak kita untuk menerapkan relasi kasih yang kita bangun bersama dan di dalam Kristus. Maka dalam kehidupan sehari-hari, Kristus menekankan bahwa sikap saling mengasihi adalah kebutuhan besar dalam relasi dengan sesama sekaligus
sebagai wujud kesaksian iman kita. Bahkan dapat dikatakan relasi persahabatan menjadi wujud syukur kita atas berkat kasih yang Tuhan anugerahkan. Karena kita tahu dalam seluruh perjalanan kehidupan kita, betapa Tuhan itu setia mengasihi kita. Betapa Tuhan itu selalu memberikan berkat-berkat kebaikannya bagi kita. Bahkan Tuhan sendiri bukan menganggap kita sebagai hamba, tetapi justru memanggil kita sebagai sahabat. Sehingga melalui nasihat ini, kita sebagai murid-muridnya diajak untuk melakukan teladan persahabatan dalam kehidupan kita. Bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan sikap nyata. Bahkan jika perlu, seperti apa yang disampaikan oleh Kristus tadi. Seorang sahabat bersedia memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Bukan berarti saudara-saudara, saya mengajak kita untuk mengorbankan nyawa. Meski itu pun suatu saat perlu kita lakukan ketika kita membangun relasi persahabatan kita. Namun apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini mengajak setiap kita untuk senantiasa sadar di dalam kehidupan kita bahwa maksud pemberian nyawa di sini berarti mendedikasikan dengan total seluruh kehidupan kita supaya relasi persahabatan tetap terjaga utuh sampai kapanpun, sebagaimana Kristus sang sahabat sejati memberikan dirinya, mengorbankan nyawanya bagi setiap kita, supaya relasi persahabatan kita dengan Tuhan terus terjaga dengan baik. Kasih yang tulus, bukan kasih yang memiliki kepentingan, menjadi dasar kuat yang akan mampu memberi kekuatan dalam relasi persahabatan. Sehingga meskipun begitu banyak rintangan, begitu banyak dinamika kehidupan dalam persahabatan kita silih berganti menghadang, kita mampu berdiri bergandengan tangan bersama, menggenggam tangan para sahabat kita untuk berani menghadapinya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, tema renungan kita hari ini yaitu arti sahabat. Tentu ada sebuah tema yang sangat klasik kita dengarkan. Tetapi meski klasik, tema itu mengajak kita untuk kembali memeriksa setiap langkah hidup kita. Sudahkah kita memakna arti sahabat dalam perjalanan hidup kita? Atau justru selama ini ketika kita hadir sebagai sahabat bagi para sahabat kita, kita cuma hanya hadir menjadi teman. Kita hanya hadir karena ada kepentingan-kepentingan tertentu yang ingin kita capai. Bahkan ketika kita hadir, kita ingin mengharapkan balasan akan persahabatan yang kita lakukan dengan para sahabat kita. Jika itu saudara-saudara yang menjadi titik bijak saat ini, bertobatlah. Karena Tuhan ingin setiap kita berproses dalam persahabatan meski hal itu tidak mudah dijalani. Dan sebuah persahabatan dapat terus berlangsung dengan segala rintangan yang ada ketika kita mendasarkan kasih yang tulus. Bukan hanya sebagai dasar, tetapi sebagai hal yang melingkupi persahabatan kita. Karena saya dan saudara-saudari sekalian percaya, kasih yang tulus, kasih yang tanpa kepentingan, bahkan kasih yang bersedia secara total mendedikasikan dirinya bagi sesama, adalah kasih yang kuat, yang akan membuat kita dengan para sahabat terus memperjuangkan, mempertahankan persahabatan
sampai selama-lamanya. Sahabat saudara kasih tidak pernah mengambil keuntungan dari relasi yang dibangunnya. Justru sahabat siap menyediakan bahunya untuk bersandar, bahkan seluruh hidupnya pun siap untuk diberikan. Kita sudah belajar dari teladan Kristus, di mana Kristus sebagai sahabat sejati kita bukan hanya memberikan bahunya untuk bersandar, bukan hanya memberikan dirinya untuk kita bisa menyatakan sukacita dan keluh kesah kita. Bahkan Kristus mempraktekkan apa yang ia sabdakan kepada para murid. Ia memberikan nyawanya, menggantikan kita untuk menanggung segala dosa dan upah maut, agar kita terselamatkan dan kita terus menjadi sahabat-sahabat Kristus dalam perjalanan ini. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari kita kembali merefleksikan arti sahabat dalam kehidupan kita. Kalau saat ini kita tengah bersitegang atau berkonflik dengan sahabat kita, mari setelah ini saudara-saudari yang kasih, kita ambil waktu, temui sahabat kita, minta maaf, selesaikan konflik, bangun kembali persahabatan yang penuh dengan kasih. Jika hari ini kita membangun persahabatan karena ada kepentingan atau tujuan tertentu yang ingin kita capai secara pribadi, bertobatlah. Mohon ampun kepada Tuhan dan buka hatimu bagi karya kasih Tuhan, agar Tuhan selalu menyentuhmu dan menyadarkanmu untuk membangun persahabatan tanpa imingan, tanpa imbalan, bahkan tanpa kepentingan apapun. Hadirlah sebagai sahabat yang sejati dan sehati dimanapun dan kapanpun berada. Biarlah lagu di awal tadi akan terus menolong kita dengan setiap perbedaan yang kita miliki bersama sahabat kita, untuk kita terus melangkah dengan bersyukur dan sukacita, menghadirkan kasih Tuhan melalui persahabatan yang kita bangun. Selamat berjalan bersama dengan para sahabat kita. Kiranya kasih Tuhan selalu memberkati dan menolong hidup kita. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, sungguh kami bersyukur. Hari ini kami kembali merenungkan ulang arti sahabat. Kami ditolong melalui teks Injil hari ini bahwa arti sahabat bukan hanya sekedar teman, bukan hanya sekedar kami mengambil keuntungan, bukan ketika kami mengambil keuntungan-keuntungan pribadi untuk kepuasan kami. Tetapi arti sahabat selalu mengajak kami, ya Allah, untuk sadar. Dalam persahabatan dibutuhkan kasih yang tulus. Dalam persahabatan bahkan dibutuhkan kesediaan memberikan diri secara total, agar persahabatan dalam kasih yang tulus itu tetap terjaga dan terpelihara dengan baik. Oleh karena itu, ya Allah, tolonglah dan mampukanlah kami untuk merajut persahabatan dengan para sahabat kami dalam kasih yang tulus. Kami akan melanjutkan segala aktivitas kehidupan kami, baik dalam karya, pendidikan, dan setiap rutinitas hidup, bahkan dalam kehadiran kami di tengah keluarga, di tengah gereja, juga di tengah masyarakat. Kiranya hikmat-Mu yang akan selalu menolong kami, supaya kami bijak untuk menghadirkan diri dalam berbagai peran yang Engkau anugerahkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus,
kami berdoa. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas kita. Tuhan beserta kita.